down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peternakan, salam cinta dari ujung kandang. Bersama saya Arini Dwi Artika dengan NIM 250606119, di mana saya merupakan mahasiswi program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara 2025. Kali ini saya berada di kandang Pak Erwin, tepatnya lokasinya berada di Huta Silulu, Kabupaten Simalungun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggali informasi mengenai fungsi manajemen, dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan juga pengendalian. Mau tahu keseluruhannya? Yuk ikuti saya. Yang pertama itu adalah fungsi planning ataupun perencanaan. Peternakan ini sudah berdiri selama 13 tahun berjalan, di mana peternakan ini dibangun awalnya menghabiskan modal sebanyak 300 juta, di mana modal tersebut merupakan hasil dari tabungan milik keluarga. Peternakan ini awalnya memiliki populasi ayam sebanyak 3.000 ekor ayam dengan kandang open house. Memasuki tahun ketiga, peternakan ini berhasil menambah populasi ayam sebanyak 6.000 ekor. Nah, sampai sekarang peternakan ini berhasil dikembangkan dengan populasi sebanyak 35.000 ekor ayam dengan kandang close house. Sebelum itu, kalian semua harus tahu nih, apa sih motivasi Bapak Erwin dalam membangun peternakan ini? Tujuan dibangun peternakan ini yang pertama pastinya untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua, Pak Erwin membangun peternakan ini untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Yang ketiga, peternakan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan sosial. Beliau mengatakan bahwa selagi masih ada manusia hidup di muka bumi ini, selama itulah mereka membutuhkan ayam sebagai bahan pangan mereka. Dan yang terakhir, peternakan ini dibuat sebagai investasi jangka panjang bagi Pak Erwin. Peternakan ini sudah bermitra dengan Java, di mana Pak Erwin berkonsultasi langsung dengan PT Java dalam pembangunan kandang, fasilitas kandang, dan juga perawatan ayam. Nah, adapun perencanaan Pak Erwin untuk 3-4 tahun ke depan. Pak Erwin berencana untuk menambah populasi dari ayam-ayam ini, dan juga beliau berencana untuk menambah kandang close house dengan konsep yang lebih modern. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian. Pada peternakan Pak Erwin ini sudah memiliki struktur organisasi yang jelas, di mana dimulai dari PT Java, disusul oleh owner, di mana owner ini adalah Pak Erwin itu sendiri, dan yang ketiga ada administrasi yang dipegang oleh istri Pak Erwin, dan yang keempat ada mandor yang berjumlah 2 orang, dan yang terakhir ada anak kandang yang berjumlah 4 orang. Jadi di kandang Pak Erwin ini ada 6 tenaga kerja yang bekerja, 2 orang mandor dan 4 orang tenaga kerja. Di kandang Pak Erwin ini belum memiliki pembagian kerja secara khusus. Sistem kerja di sini adalah saling tolong-menolong, di mana semua tenaga kerja melakukan pekerjaannya dengan saling membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di kandang. Untuk penerimaan tenaga kerja juga tidak memiliki syarat-syarat tertentu. Tidak ada batas usia, tidak ada minimal pengalaman, dan tidak ada batas pendidikan terakhir. Semua bisa bekerja asalkan mau belajar dan mengikuti setiap rangkaian pekerjaan yang ada di kandang. Untuk pembagian gaji, para tenaga kerja mendapatkan gajinya setelah masa panen selesai. Gaji yang ada di kandang Pak Erwin ini telah mencapai UMR. Para anak kandang dan mandor akan mendapatkan bonus dari hasil penjualan kompos yang berasal dari kotoran-kotoran ayam. Mereka juga akan mendapatkan bonus apabila target kandang itu melebihi dari target yang telah ditentukan. PT Java akan memberikan reward untuk kandang Pak Erwin, dan reward tersebut itulah yang akan dibagikan kepada anak kandang sebagai bonus. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi extracting ataupun pelaksanaan yang ada di kandang Pak Erwin ini. Di sini kita akan membahas mulai dari manajemen bibit, pakan, kandang hingga pemasaran.
Nah, bibit-bibit yang ada di kandang ini disuplai langsung oleh PT Java, di mana didatangkan dari berbagai daerah seperti Medan, Pekanbaru, dan juga Padang. Bibit-bibit ini didatangkan menggunakan transportasi darat, menggunakan mobil box yang telah didesain khusus yang di dalamnya terdapat AC pengatur suhu untuk menyesuaikan terhadap bibit-bibit ayam yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi bibit-bibit ayam. Selanjutnya itu ayam-ayam di peternakan ini menggunakan 3 jenis pakan. Yang pertama SB10, yang kedua SB11, dan yang ketiga SB12. SB10 diperuntukkan untuk ayam berusia 1-7 hari. Kemudian SB11 diperuntukkan untuk ayam yang sudah berusia 8-21 hari. Kemudian SB12 diperuntukkan untuk ayam berusia 22 hari sampai selesai. Pemberian pakan di sini terbagi juga menjadi 2, di mana ayam-ayam baru atau ayam yang masih berusia 1-7 hari diberi makan sehari sekali pada pagi hari. Untuk ayam dewasa diberikan makan 2 hari sekali pada siang dan juga sore. Pemberian pakan di kandang ini masih menggunakan sistem manual, di mana setiap harinya anak kandang akan memberikan pakan-pakan tersebut manual ke tempat makannya tersebut. Untuk pemberian minum di kandang ini sudah menggunakan pemberian minum secara otomatis, sehingga sudah terjamin bahwa tidak ada lagi anak-anak ayam ataupun ayam-ayam tersebut yang merasa kehausan dan kekeringan. Di kandang ini dengan populasi 35.000 ekor ayam, kandang ini didesain dengan 2 kandang yang berukuran 13 x 56 meter. Untuk kandang pertama, kandang atas dan juga bawah masing-masing berpopulasi 10.000 ekor ayam, dan kandang kedua atas dan bawah masing-masing 7.500 ekor ayam, sehingga semua total ada 35.000 ekor ayam. Di kandang ini terdapat Temptron sebagai pengatur suhu bagi ayam-ayam tersebut. Juga terdapat yang namanya nipel. Nah, nipel inilah sebagai alat untuk menyalurkan air minum bagi ayam-ayam tersebut. Di nipel ini sudah didesain berbentuk paruh induk ayam, di mana ketika ayam mematuk yang berbentuk paruh ayam tersebut, maka akan keluar air secara otomatis. Kemudian juga terdapat yang namanya blower. Blower ini sebagai pengatur suhu juga dan sebagai penghisap amoniak. Untuk ayam baru atau ayam yang masih berusia 1-7 hari, blower ini didesain otomatis mati hidup 3 menit sekali. Untuk ayam yang sudah dewasa, blower ini tidak pernah mati karena ayam yang sudah dewasa mengeluarkan lebih banyak amoniak dan juga membutuhkan suhu yang lebih dingin. Selanjutnya itu adalah pembersihan kandang. Nah, kandang-kandang di peternakan ini dibersihkan setelah selesai masa panen. Setelah ayam-ayam sudah diangkut, disitulah para anak-anak kandang membersihkan kandang-kandang tersebut. Mereka mengumpulkan kotoran-kotoran ayam yang telah bercampur dengan serbuk-serbuk kayu ke dalam goni yang kemudian akan dijual sebagai pupuk kompos. Selanjutnya itu adalah pemasaran. Nah, di kandang ini Pak Erwin tidak perlu pusing memikirkan pemasaran ayam ini akan dijual kemana. Karena apa? Karena pemasaran ini dilakukan langsung oleh PT Java. Ayam-ayam ini siap panen ketika memasuki usia kurang lebih 28 hari sampai 30 hari dengan bobot 2 kilo. Disitulah ayam-ayam siap panen dan diangkut menggunakan truk-truk yang disediakan langsung oleh PT Java dan dipasarkan langsung oleh PT Java. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengontrolan yang ada di kandang ini. Kandang ini tentunya telah memiliki SOP, di mana SOP tersebut telah dijalankan dengan baik, yang mana SOP ini diberikan langsung resmi oleh PT Java. Para anak kandang di peternakan ini mendapatkan briefing 2-3 kali dalam seminggu. Briefing ini dilakukan untuk menjamin kesuksesan serangkaian kegiatan yang ada di peternakan ini.
Nah, selanjutnya itu ada pengontrolan pakan. Pakan-pakan di sini telah disimpan di tempat yang sangat strategis, di mana untuk pakan yang akan diberikan di kandang bagian atas, maka pakan tersebut disimpan di atas. Untuk pakan yang akan diberikan ke kandang bawah, maka pakan tersebut disimpan di bawah. Hal inilah yang akan memudahkan para anak kandang dalam pemberian pakan. Pakan-pakan ini juga telah disimpan di tempat yang aman, jauh dari paparan matahari, dan tentunya aman dari hujan, yang menjaga kualitas pakan tetap terjaga. Selanjutnya untuk pencatatan bobot ayam dilakukan sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Hal ini dilakukan untuk memantau kenaikan bobot ayam. Untuk angka kematian di peternakan ini ada di angka 3%, di mana seluruh anak kandang menjaga angka tersebut agar tidak terus meningkat. Nah, kita juga harus tahu nih, apa sih kendala terbesar Pak Erwin dalam menjalankan peternakannya. Beliau pernah mengalami masalah terbesar adalah ketika mati listrik dan rusaknya genset. Hal ini menyebabkan seluruh operasional yang ada di kandang lumpuh, yang menyebabkan ayam-ayam stres dan hampir bermatian. Namun, hal ini tidak pernah lagi terjadi karena beliau langsung mengevaluasi peternakannya dan mengupgrade segala teknologi menjadi lebih baik. Nah, dari penjelasan saya ini, kita juga harus tahu nih, berapa sih keuntungan ataupun pendapatan yang dihasilkan dari Pak Erwin. Untuk satu siklus, beliau mendapatkan keuntungan berkisar 170 sampai 200 juta. Di balik kesuksesannya ini, tentunya peternakan ini memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Untuk kelemahannya, yang pertama, peternakan ini masih belum memiliki pembagian kerja yang jelas, di mana hal tersebut memungkinkan timbulnya permasalahan antara tenaga kerja. Yang kedua, peternakan ini masih menggunakan sistem manual dalam pemberian pakan, yang sebaiknya apabila di-upgrade ke sistem otomatis, maka akan mengefisiensi waktu dalam pemberian pakan. Selanjutnya itu ada kelebihan. Untuk kelebihan dari peternakan ini, Pak Erwin telah membangun kandangnya jauh dari pemukiman warga dan terletak di ujung lahan. Dan apabila ia ingin membangun ataupun menambah kandang, akan mempermudah dan tidak memperbanyak biaya operasional. Nah, sekianlah penjelasan saya mengenai fungsi manajemen yang ada di peternakan milik Pak Erwin. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memotivasi dan dapat bermanfaat bagi seluruh peternak yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.